Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi lama banget aku nggak bikin video ya, karena memang aku sedang fokus dengan pekerjaan baru aku di PT Cisarua Mountain Dairy Pasuruan. Jadi aku sudah resign ya teman-teman dari Mayora seperti itu. Nah, sesuai permintaan teman-teman, jadi aku akan membahas sedikit tentang maintenance yang ada di WWTP, kemudian troubleshooting yang ada di WWTP seperti itu. Yang pertama, untuk penggantian oli blower itu bisa teman-teman lakukan sebanyak satu kali dalam 1 bulan, atau juga bisa 1 kali per 3 bulannya. Ini tergantung dari mesin teman-teman, apakah kerjanya sangat diforsir atau tidak seperti itu. Kemudian untuk fan belt atau V-belt motor blower itu biasanya diganti per 6 bulan. Jadi tergantung dari penggunaannya juga teman-teman, bisa 1 kali dalam setahun atau juga bisa 2 kali dalam setahun, artinya per 6 bulan itu diganti, atau juga rentang waktunya bisa menjadi lebih singkat seperti 3 bulan sekali seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga itu pembersihan filter suction atau filter silencernya ya. Jadi ini tuh titik intake atau titik sedot udara dari si blower seperti itu. Nah, kalau dia tidak atau jarang dibersihkan, biasanya itu kinerja dari pompa blowernya atau motor blowernya itu akan sangat-sangat berat teman-teman. Jadi itu perlu kita bersihkan secara rutin ya. Nah, ini biasanya dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 bulannya, atau juga bisa 2 kali dalam sebulan, tergantung dari kondisi lingkungan sekitar. Karena memang semakin kotor lingkungan sekitar itu biasanya filternya akan semakin kotor teman-teman. Kemudian selanjutnya itu untuk proses penggantian bearing. Nah, kalau ini tergantung dari mesinnya teman-teman seperti itu. Kalau bearingnya itu atau putaran dari motornya itu terdengar sangat kasar, nah itu biasanya harus kita ganti teman-teman. Cuman kalau untuk proses penggantian rutin itu teman-teman bisa melakukannya sebanyak 1 kali dalam setahunnya. Kemudian proses pembersihan pompa buntu ya. Nah, biasanya pompa yang sangat sering buntu ini adalah pompa submersible atau pompa celup, atau pompa yang posisinya itu ada di dalam air teman-teman. Nah, karena memang dia posisinya itu ada pada dasar bak atau pada dasar kolam, biasanya semua kotoran yang ada di bawah itu akan tersedot atau terhisap masuk ke dalam pompa. Nah, ini biasanya akan menyumbat entah itu saluran, atau juga dia akan melilit pada impeller atau pada baling-baling si pompa. Nah, ini biasanya proses pembersihannya dilakukan seminggu sekali seperti itu teman-teman, atau bisa lebih sering juga, tergantung. Kalau memang pompanya itu sering-sering buntu, itu biasanya bisa teman-teman bersihkan 1 kali sehari gitu. Jadi tiap hari benar-benar teman-teman harus bersihkan pompa. Nah, itu biasanya langkahnya adalah teman-teman harus menjaga area teman-teman untuk tetap bersih, atau bagaimana caranya supaya benda-benda yang berpotensi untuk menyumbat pompa itu tidak masuk ke dalam. Kemudian trouble yang sangat sering terjadi di WWTP itu adalah trouble proses teman-teman. Nah, trouble proses ini sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama bisa trouble di bak DAF system atau dissolved air flotation system. Kemudian yang kedua adalah trouble pada proses aerasi. Kemudian yang ketiga bisa trouble pada proses sedimentasi atau pada bak clarifier, ketika vlog-vlog yang seharusnya mengendap itu malah ikut kepada bak outlet. Nah, untuk kali ini aku akan fokus bahas pada trouble proses yang terjadi di aerasi ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya yaitu buih putih atau buih coklat yang muncul pada bak aerasi. Nah, ketika pada bak aerasi itu muncul buih putih, yang paling gampang untuk kita simpulkan adalah COD atau beban yang masuk ke dalam bak aerasi itu sangat berlebihan atau over, sehingga banyak bakteri yang mati atau tidak sanggup untuk mendegradasi atau memakan si bahan pencemar tersebut teman-teman, sehingga muncullah buih putih. Nah, berbeda lagi jika yang muncul itu adalah buih berwarna coklat. Nah, kalau buih warna coklat ini biasanya kita anggap sebagai vlog-vlog atau bakteri-bakteri yang mati kemudian menimbulkan buih coklat seperti itu. Nah, ini biasanya gejala dari kekurangan makanan ya, atau kekurangan beban COD seperti itu. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah over beban atau COD load itu tinggi, sementara yang kedua ini untuk buih coklat adalah makanannya atau COD-nya sangat rendah, sehingga banyak bakteri yang berebutan makanan. Nah, itu mereka bisa mati. Untuk kasus buih putih itu bisa kita atasi dengan cara mengatur debit ya teman-teman, dengan cara mengatur debit yang masuk ke bak aerasi. Karena memang semakin besar debit yang masuk ke aerasi, itu berarti COD yang masuk itu semakin tinggi, atau COD lot yang masuk itu semakin tinggi, sehingga banyak bakteri yang tidak bisa mendegradasi, yang akhirnya membuat bakteri-bakteri tersebut mati teman-teman. Nah, kalau untuk buih coklat ini bisa kita atasi dengan cara menambah debit, atau kebalikan dari yang pertama. Jika tidak bisa menambah debit, atau debit kita sudah stuck di angka sekian tetapi masih banyak buih coklat, itu bisa kita atasi dengan cara memberikan nutrisi. Oke teman-teman, sekian video dari aku hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf.
bisa tekan tombol like, kemudian subscribe, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.